Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. Jadi kalau kita perhatikan beberapa foto gambar yang ada di slide, jadi terlihat jelas bahwa ketika seorang guru meminta untuk membuat sebuah kelompok, kemudian belajar kelompok, jadi terlihat ada beberapa tingkah laku yang mungkin dianggap menyimpang di dalam proses pembelajaran. Ada banyak sebenarnya hal-hal yang penting untuk kita perhatikan jika berbicara mengenai pengelolaan kelas ini. Dalam konteks masalah kelompok, mungkin dalam beberapa referensi saya membaca ada beberapa masalah dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Jadi yang pertama itu adalah kekurang kompakan. Nah, kekurang kompakan kelompok ini ditandai dengan adanya kekurang cocokan atau mungkin bisa jadi adalah konflik antara para anggota kelompok tentunya. Jadi konflik antara siswa-siswa dari kelompok yang berjenis kelamin atau bersuku berbeda termasuk di dalamnya adalah kategori kekurang kompakan. Seperti kelas ini, jika saya lihat itu kan beragam. Jadi ada yang memang mayoritas dari Bali, tetapi ada juga yang berasal dari Jawa dan daerah-daerah yang lain. Jadi tentu perbedaan suku mungkin bisa jadi bagian dari penyebab kekurang kompakan ini. Jadi dapat dibayangkan bahwa kelas yang siswa-siswanya tidak kompak atau beriklim tidak sehat yang tentu akan diwarnai oleh adanya konflik, kemudian ada ketegangan, dan mungkin saja akan ada kekerasan. Jadi siswa-siswa di kelas seperti ini akan merasa tidak senang dengan kelompok kelasnya sehingga mereka tidak merasa tertarik dengan kelas yang mereka duduki dan para siswa tidak saling bantu-membantu. Padahal kalau kita lihat dalam aspek pembelajaran, maka belajar bersama dengan saling memberi, saling berbagi, kemudian membangun sebuah pengetahuan bersama, itu sebenarnya adalah bagian dari bagaimana kita bisa memaksimalkan proses belajar untuk dapat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang maksimal. Jadi jika suasana kelas menunjukkan bahwa siswa-siswa tidak mematuhi aturan-aturan kelas yang telah ditetapkan, maka masalah yang kedua tentu muncul adalah kekurangmampuan mengikuti peraturan kelompok. Mungkin kalau kita contohkan, ya tingkah laku mengganggu, padahal pada waktu itu semua siswa diminta tenang bekerja di tempat duduknya masing-masing, kemudian ada dorong-mendorong, kemudian ada saling lempar kertas dan lain sebagainya, atau menyela waktu antri di kantin dan lain sebagainya. Setiap sekolah tentu sudah menyampaikan peraturan-peraturan sekolahnya, kemudian wali kelas juga sudah menyampaikan aturan kelas yang pastinya dilakukan di awal pertemuan atau di awal masuk sekolah. Jadi sehingga setiap para peserta itu, dalam hal ini adalah peserta didik, tentunya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika berada di sekolah, ketika berada di kelas. Nah, ketika kita menyalahi itu, jadi tentu termasuk kategori kurang mampu mengikuti peraturan
kelompok itu sendiri. Dan akibatnya adalah tidak hanya diri sendiri saja yang kemudian bermasalah, teman-teman rekan-rekan yang lain juga akan ikut bermasalah. Paling tidak konsentrasi belajar itu menjadi terganggu. Kemudian ada reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Jadi ini terjadi apabila ekspresi yang bersifat dasar dilontarkan terhadap anggota kelompok yang tidak diterima oleh kelompok itu. Jadi anggota kelompok yang menyimpang dari aturan kelompok atau anggota kelompok yang menghambat kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok itu sendiri. Dan saya meyakini bahwa ini juga menjadi masalah serius ketika kita tidak mampu untuk menerima teman-teman atau rekan-rekan kita di dalam satu kesatuan yang disebut dengan kelompok, kelas, rombongan belajar, dan lain. Jadi anggota kelompok dianggap menyimpang, kemudian dipaksa oleh kelompok itu untuk mengikuti kemampuan atau kemauan kelompok itu sendiri. Kemudian yang keempat dari masalah kelompok ini adalah penerimaan kelas atau kelompok atas perilaku yang menyimpang. Jadi ini terjadi apabila kelompok itu mendorong timbulnya dan mendukung anggota kelompok yang bertingkah laku menyimpang dari norma-norma sosial pada umumnya. Yang kalau di sini adalah norma-norma yang ditetapkan oleh sekolah untuk dilaksanakan di kelas itu sendiri. Mungkin wali kelas sudah menyampaikan berbagai macam peraturan kelas, dan anggota kelompok ketika melihat satu atau dua kelompok yang menyimpang, jadi mereka malah mendorong untuk terus melakukan demi berbagai macam keinginan ya. Jadi salah satunya adalah bahan candaan. Jadi contoh yang amat umum adalah perbuatan mengolok-olok, jadi mempertawakan, misalnya membuat gambar-gambar yang lucu tentang guru. Jika hal ini terjadi, maka masalah kelompok dan masalah perorangan telah berkembang dan masalah kelompok kelihatannya lebih perlu mendapatkan perhatian. Saya yakin Anda juga pernah melakukan hal ini, jadi terutama pada kelas yang memang ada satu atau dua orang yang terlalu ekstrim untuk melakukan tingkah laku yang menyimpang. Kadang-kadang ini menjadi bahan lawakan dan itu didukung oleh rekan-rekan yang lainnya. Jadi bisa jadi kemudian dari proses aktivitas ini menimbulkan semacam kegaduhan dan itu tentu tidak akan produktif bagi proses belajar mengajar di kedepannya. Kemudian yang kelima, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru kegiatan kelompok yang lainnya. Jadi masalah kelompok akan timbul bila kelompok itu mudah terganggu di dalam proses kelancaran kegiatannya. Dalam hal ini kelompok itu mereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak berarti atau bahkan memanfaatkan hal-hal kecil untuk mengganggu kelancaran kelompok itu sendiri. Jadi jika kita lihat contohnya adalah sering terjadi para siswa menolak untuk melakukan karena mereka beranggapan mungkin guru atau dosen tidak adil. Jadi jika hal ini terjadi, maka suasana diwarnai oleh ketidaktentuan, kemudian kekhawatiran. Nah, bagi Anda-Anda sekalian yang nanti akan mengambil peran pada posisi seorang pendidik, maka wajib hukumnya kita berlaku adil kepada semua para peserta didik kita. Ini untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak atas kewajiban yang telah dilakukan, terutama dalam hal ini adalah nilai akhir
yang dimasukkan ke raport atau ke ijazah. Kemudian yang keenam, tidak semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Jadi masalah kelompok yang paling rumit itu adalah masalah hal ini. Jadi baik hal itu dinyatakan secara terbuka maupun terselubung. Ketika para siswa atau mahasiswa tidak bersemangat untuk belajar, jadi tentu apapun yang kita lakukan sebagai seorang pendidik tidak akan bisa diterjemahkan ke dalam pembangunan pengetahuan dan keterampilan itu. Permintaan penjelasan yang terus-menerus tentang suatu tugas, kemudian kehilangan pensil, lupa mengerjakan tugas rumah, atau tugas itu tertinggal di rumah, tidak dapat mengerjakan tugas karena gangguan keadaan tertentu, dan lain-lain merupakan contoh-contoh protes atau keengganan untuk belajar. Nah, pada umumnya protes dan keengganan seperti ini disampaikan secara terselubung dan penyampaian secara terbuka biasanya jarang terjadi. Karena bagaimanapun juga posisi seorang pendidik itu mungkin dianggap lebih berkuasa dalam hal ini penentuan nilai dibandingkan dengan para siswa itu sendiri. Jadi biasanya dilakukan dengan tidak terbuka, apalagi kemudian ketika proses belajar seperti yang kita lakukan dengan daring. Jadi para siswa mungkin lebih mudah untuk menunjukkan ketidaksukaan, menunjukkan protesnya atas proses-proses belajar yang terjadi. Yang lebih ekstrim kemudian yang saya dengar dari kolega guru adalah para siswa tidak mau join, bergabung di dalam kelas daring, kemudian ada juga yang tidak mau untuk membuat atau mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan atau ditugaskan. Yang lebih ekstrem adalah ketika ujian sekolah dilakukan, jadi mereka tidak mau membuat atau menjawab soal-soalnya. Jadi ini tentu adalah masalah yang rumit untuk bisa kita perhatikan dan identifikasi menuju penyelesaian penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Ini akan terjadi apabila kelompok atau kelas itu mereaksi secara tidak wajar terhadap peraturan baru atau perubahan peraturan. Nah, pengertian keanggotaan kelompok, kemudian perubahan peraturan, pengertian keanggotaan kelompok, perubahan jadwal kegiatan, pergantian guru, dan lain-lain itu adalah bagian dari contoh-contoh yang mungkin akan terjadi ketika para peserta didik menunjukkan ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Apabila hal itu terjadi, sebenarnya para siswa dalam hal ini adalah anggota kelompok sedang mereaksi terhadap suatu ketegangan tertentu. Jadi bisa jadi mereka menganggap perubahan yang terjadi itu adalah sebagai ancaman terhadap keutuhan kelompok. Saya pernah mengalami bahwa ketika proses belajar itu berlangsung, terjadi perubahan guru atau wali kelas. Padahal secara emosional mungkin kita senang atau nyaman dengan guru wali kelas tersebut. Jadi ketika ada guru yang baru, jadi tentu kita paling tidak para siswa, para peserta didik harus mengawali atau kembali melakukan perkenalan dan menjalin komunikasi efektif terhadap guru tersebut. Belum lagi ketika kita ada dalam posisi sebagai siswa migran, artinya berpindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain, itu juga akan menjadi masalah tersendiri karena kita masuk di dalam lingkungan yang berbeda, lingkungan yang baru. Mulai kita mengenal lingkungan, harus mengenal lingkungan sekolah itu sendiri, kemudian mengenal rekan-rekan kita juga, dan tentu ini membutuhkan waktu yang
tidak sebentar untuk menyesuaikan diri kita. Nah, contoh yang paling sering terjadi ialah tingkah laku yang tidak sedap para siswa terhadap guru pengganti, padahal biasanya kelas itu adalah kelas-kelas yang baik. Nah, di dalam referensi yang saya baca juga ada beberapa masalah kelompok yang lainnya yang mungkin bisa kita bahas bersama. Jadi yang pertama adalah kelas kurang kohesif karena alasan jenis kelamin, suku, tingkatan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Di dalam konteks ini, maka terkadang ada beberapa hal yang mungkin kita harus perhatikan sebagai seorang pendidik, di mana rasa kekeluargaan dari peserta didik kita itu harus ditumbuhkan di dalam rangka untuk mencapai paling tidak, kalau ini berkaitan dengan agama, ada moderasi beragama. Jadi kalau saya, mungkin sebagian dari Anda bisa jadi berada pada posisi kelas-kelas yang homogen ya, dengan suku yang hampir semua orang Bali, kemudian agamanya Hindu semua dan lain sebagainya. Tetapi bagi kelas-kelas yang ada wilayah-wilayah yang heterogen, apalagi itu di luar Bali, jadi tentu ini bisa jadi menjadi sebuah masalah karena satu sama yang lain mungkin tidak memiliki kesamaan persepsi perilaku terhadap tindakan-tindakan sosial ekonomi yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang kedua adalah penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya. Ini kalau kita berbicara masalah mikro dan dalam perspektif peserta didik, itu biasanya mereka dalam satu kelas akan membentuk struktur kepengurusan kelas. Jadi ada ketua kelas, kemudian ketua kelas menyampaikan beberapa norma tingkah laku, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang mungkin harus dilakukan secara bersama-sama, jadi seperti piket dan lain sebagainya. Nah, ketika ada 1-2 orang siswa melakukan penyimpangan terhadap tugas atau norma yang telah disepakati, jadi tentu akan sangat mengganggu bagi kelompok tersebut. Jadi ada kecemburuan yang ada, jadi mulai ada gesekan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kelas mereaksi secara negatif terhadap salah satu atau salah seorang anggotanya. Ini bisa jadi seorang atau beberapa orang tersebut ada kelebihan pada dirinya atau kekurangan pada dirinya. Jadi kadang-kadang siswa-siswa yang pintar, aktif, itu bisa jadi direaksi secara negatif oleh kelompoknya atau anggotanya. Dianggap cari muka, kemudian dianggap berlebihan dan lain sebagainya. Tetapi kalaupun sebaliknya ada anggota kelas yang pasif, kemudian hanya diam, bengong, itu juga bisa menjadi salah satu sebab reaksi negatif anggota kelompok yang lainnya. Nah, yang keempat yang paling sering saya temui itu adalah membongbong. Mungkin dalam bahasa Indonesianya mengadu atau apa ya. Jadi anggota kelas yang justru melanggar norma kelompoknya. Jadi ngandupin istilah Balinya ya. Jadi kalau ada yang mungkin 1 atau 2 orang peserta didik melakukan pelanggaran terhadap norma kelompok, jadi anggota yang lain bahkan menempukinya, bisa menjadi bagian dari protes individu mereka sendiri yang tidak berani untuk menyampaikannya, atau bisa jadi untuk lawakan, tertawaan, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah digarap.
Ini bisa jadi karena berbagai macam sebab, dan pada posisi Anda sekalian nanti yang akan menjadi calon guru pendidikan agama Hindu, jadi tentu posisi-posisi kelas atau jadwal pendidikan agama Hindu itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa memastikan bahwa perhatian para siswa-siswa kita itu tetap terjaga. Jadi misalnya jadwal kita ada pada posisi siang, bisa jam 11 begitu. Jadi di saat pertama situasi kelas itu panas, kemudian para peserta didik mulai lapar, haus, dan itu akan menyebabkan konsentrasi belajar menjadi lebih terganggu. Ketika kita pada posisi itu, maka wajiblah kemudian kita ingin memastikan semua proses yang terjadi itu berlangsung dengan baik dan lancar. Jadi ada semacam ekstra yang harus kita lakukan dalam hal ini. Kemudian semangat kerja rendah atau semacam aksi protes kepada guru karena menganggap tugas yang diberikan kurang fair. Jadi ini sebabnya kenapa tadi saya menyatakan bahwa sebagai seorang guru kita harus bisa memastikan bahwa kita berlaku adil, kemudian tidak subjektif terhadap satu atau dua orang siswa-siswa kita. Karena ini sifatnya adalah mendidik, maka kita tentu menginginkan suatu saat nanti para peserta didik kita juga akan berlaku sama terhadap rekan, kemudian siswa-siswa yang diajar di kemudian hari. Jadi kalau kita membiasakan diri untuk menyampaikan atau melakukan sesuatu yang tidak fair, maka tentu ini akan menjadi kenangan atau sesuatu yang tidak baik bagi para siswa kita nantinya. Kemudian yang ketujuh adalah kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Jadi sebenarnya ini sama halnya dengan yang tadi, bahwa kadang-kadang kita juga harus siap dengan berbagai macam situasi belajar yang terjadi, termasuk juga peralihan dari kelas luring menjadi kelas yang daring. Bagaimanapun juga sampai saat ini mungkin proses ini masih belum begitu maksimal karena kita belum bisa menyesuaikan diri, kemudian juga belum bisa membarengi dengan konsep belajar secara mandiri. Nah, bagian kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa masalah kelompok ini sesungguhnya adalah masalah yang mungkin terjadi di antara dua orang lebih dari para peserta didik kita. Sehingga pada konteks ini kita sebagai seorang pendidik harus melihat secara lebih menyeluruh. Jadi kalau masalah individu atau pribadi kita mungkin bisa mengidentifikasi langsung pada personalnya, tetapi ketika kita berhadapan pada masalah kelompok, maka kita harus melihat itu dalam aspek yang lebih menyeluruh. Kalau kita melakukan wawancara atau observasi untuk melakukan identifikasi terhadap masalah tersebut, maka tentu kita tidak bisa melakukan itu hanya pada satu atau dua orang para peserta didik kita. Jadi harus lebih banyak para siswa kita yang kita identifikasi untuk memastikan bahwa penyembuhan atau proses kuratif kita itu tepat dan berdampak. Nah, bagian hal yang terpenting kemudian untuk bisa menyesuaikan hal tersebut
Jadi kita harus memilih strategi, kemudian bagaimana media dan material yang harus dilakukan. Dalam konteks memilih strategi, maka untuk pelajaran agama Hindu, umpamanya, tentu ada beberapa indikator yang mungkin kita bisa pilih. Jadi karena ini sifatnya adalah membangun karakter, maka lebih cenderung kemudian kita menggunakan pendekatan yang lebih soft dengan berdasar atau berbasis mungkin Trikaya Parisuddha. Strategi yang berpusat pada guru, kemudian melibatkan tinjauan mengenai proses siklus para siswa, dalam hal ini adalah psikologinya, itu mungkin bisa juga dilakukan. Yang jelas, para siswa merupakan pribadi-pribadi yang unik, yang terdiri dari berbagai macam kepala, otak, dan pikiran, maka tentu kita harus melakukan bagian dari proses identifikasi yang lebih menyeluruh.